Hai Sneezen, cuaca panas seperti ini enaknya minum teh bukan? Teh memiliki sejarah panjang di Indonesia. Dari zaman dahulu hingga sekarang, teh menjadi minuman yang sangat digemari oleh masyarakat. Karena zaman yang semakin modern, masyarakat pun lebih suka yang praktis. Hal ini menjadikan produsen semakin berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang praktis dan disukai oleh masyarakat. Salah satunya adalah minuman teh dalam kemasan. Siapa yang suka minuman teh dalam kemasan seperti ini? Tahukah kamu bahwa kebanyakan minuman teh seperti ini sudah memiliki lambang SNI? Mari kita cek bersama minuman teh kamu sudah ber-SNI atau belum. Jika belum, mari kita simak video berikut ini. Minuman teh dalam kemasan adalah produk minuman yang diperoleh dari seduhan teh atau ekstrak teh atau teh instan atau campurannya dalam air minum dengan atau tanpa penambahan gula, bahan pangan lain, dan bahan tambahan pangannya diizinkan dan dikemas secara kedap. Secara umum, minuman teh dalam kemasan memiliki 3 komposisi utama, yaitu bahan baku teh, bahan pangan lain seperti air dan gula, serta bahan tambahan pangan seperti pengemulsi dan perisa. Berikut ini merupakan proses pembuatan minuman teh dalam kemasan berdasarkan titik kritis atau poin penting yang perlu diperhatikan sesuai dengan skema proses sertifikasi. Bahan baku seduhan teh atau ekstrak teh atau teh instan yang digunakan harus dikendalikan untuk mendapatkan larutan teh sesuai dengan yang dipersyaratkan. Teh yang digunakan sebagai bahan baku harus memiliki bau dan rasa khas teh. Hal ini harus dipastikan agar bahan baku utama yang digunakan memang benar-benar teh, bukan perisa teh. Untuk persyaratan mengenai teh dapat dilihat pada SNI berikut ini. Berdasarkan syarat mutu, air yang digunakan harus bebas dari cemaran logam seperti logam kadmium, logam timbal, logam timah, dan merkuri. Selain bebas dari cemaran logam, air yang digunakan harus memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan yang terkait. Bahan baku gula yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan SNI, dibuktikan dengan tanda SNI dalam kemasan. Bahan tambahan pangan yang digunakan harus dikendalikan agar memenuhi persyaratan. Regulasi terkait mengenai bahan tambahan pangan. Pencampuran bahan baku, bahan pangan lain, dan bahan tambahan pangan dilakukan untuk mendapatkan campuran minuman teh yang homogen. Perlu diingat bahwa kadar polifenol menjadi salah satu persyaratan mutu. Polifenol ini berasal dari teh dan apabila ditambahkan air, polifenol tersebut akan larut dari teh yang digunakan. Sehingga proses pencampuran ini perlu dikendalikan antara bahan baku teh dan bahan pangan lain seperti air agar kadar polifenol yang dihasilkan masih sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak hanya teh dan air, bahan baku lainnya pun tetap dikendalikan sesuai persyaratan. Penghilangan benda asing dilakukan dengan metode tertentu untuk mencegah adanya benda asing dalam larutan. Benda asing yang dimaksud contohnya adalah ampas teh dari teh yang digunakan atau benda lainnya. Pemanasan hingga suhu tertentu dilakukan sebagai proses sterilisasi produk sehingga minuman teh yang diproduksi terbebas dari cemaran mikroba seperti cemaran E. coli, salmonella, dan lain-lainnya. Pada proses ini menjadi titik kritis untuk persyaratan mutu minuman teh dalam kemasan pada bagian cemaran mikroba. Produk yang telah melalui prosedur di atas akan diisi dan dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, serta aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Setelah terisi minuman teh, biasanya akan divakumkan terlebih dahulu sebelum kemasan disil atau ditutup, sehingga terhindar dari bahan asing seperti mikroba dan debu. Pendinginan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk menurunkan suhu produk akhir.
Penandaan dilakukan berdasarkan persyaratan SNI dan peraturan terkait. Biasanya, penandaan ini sudah tercantum dalam kemasannya. Produk minuman teh dalam kemasan akan memenuhi syarat uji apabila lulus dalam syarat uji mutu seperti yang tertera dalam tabel berikut. Selain memastikan higienitas area produksi dan peralatan, juga perlu dipastikan higienitas dari karyawan yang terlibat dalam proses produksi, sehingga cemaran seperti cemaran mikroba dari lingkungan dapat dicegah. Produsen minuman teh dalam kemasan setidaknya harus memiliki kelengkapan minimal peralatan produksi pada alat pengolahan air atau water treatment, alat pencampur, alat penyaring atau penghilang benda asing, alat pemanasan, alat pengisian dan pengemasan, serta alat pengukur berat atau volume. Jika produk kamu sudah sesuai dengan prosedur di atas, maka kamu dapat mendaftarkan minuman teh dalam kemasan sesuai alur berikut ini. Adanya SNI menjadikan media berkomunikasi dari pelaku usaha dengan konsumennya, bahwa produk yang diproduksi aman, sehat, dan halal, sehingga konsumen akan mendapatkan produk teh dalam kemasan yang berkualitas dan sepadan dengan harga yang mereka bayarkan. Demikian panduan menerapkan SNI 3143/2011 minuman teh dalam kemasan. Dengan menerapkan SNI ini, diharapkan dapat menjaga mutu produk yang baik dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pemasaran secara global. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.